Selamat pagi, saya Rocky Respati Silalahi, 181201142, mahasiswa Fakultas Kehutanan. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan penyuluhan tentang program peningkatan hasil pertanian masyarakat di Kecamatan Karo. Jadi, untuk program ini bertujuan agar meningkatkan hasil pertanian dan juga mensejahterakan masyarakat di Tanah Karo. Nah, program ini dilaksanakan untuk memberikan kesadaran juga kepada setiap masyarakat, termasuk juga kepada pemimpin-pemimpin di kepala daerah, yang dimana Kabupaten Karo ini, Kecamatan Karo, itu berada di ketinggian 1100 sampai 1300 meter di atas permukaan air. Nah, dimana masyarakat Karo memiliki pekerjaan rata-rata itu di bidang pertanian. Menurut data BPS, 75% masyarakat Karo itu sebagai petani. Nah, bagaimana agar masyarakat ini mampu dan juga bisa mensejahterakan diri mereka sendiri? Di Tanah Karo, masyarakat memiliki lahan yang begitu luas. Rata-rata masyarakat memiliki lahan untuk bercocok tanam. Nah, lahan yang mereka gunakan itu dari segi tanahnya itu sudah bagus. Nah, sekarang penanamannya bagaimana? Penanaman yang sering dilakukan adalah penanaman monokultur, di mana di dalam satu kampung, di satu wilayah itu serentak menanam tanaman yang sama. Nah, menurut saya ini sebagai salah satu kelemahan, karena ketika harga jatuh dalam kampung tersebut memiliki atau terjadi kerugian yang begitu tinggi. Nah, saran saya untuk melakukan ini, untuk mengatasi hal ini, masyarakat harus mampu menanam tanaman yang berbeda-beda dalam satu wilayah. Dalam artian, keberagaman itu harus ada agar harga tetap stabil, tidak terjadi meledaknya hasil panen yang dapat menimbulkan penumpukan barang yang akhirnya tidak dibutuhkan seperti itu. Nah, masyarakat juga harus mampu dalam memilih bibit yang bersertifikat, karena sekarang penanaman itu atau tanaman yang kita tanam bisa lebih kita hasilkan, lebih menghasilkan ketika itu sudah melalui proses yang tersertifikasi. Masyarakat terkadang kurang mampu melakukan itu, dan juga dari segi kepala desa atau pemimpin-pemimpinnya harus mampu menyediakan pupuk yang baik dan benar. Penggunaan lahan juga harus dioptimalkan, di mana lahan petani itu harus betul-betul termanfaat atau dimanfaatkan sepenuhnya, seperti di ujung-ujung atau di perbatasan-perbatasan setiap lahan, kalau bisa ditanami tanaman yang bisa dimanfaatkan juga. Begitu juga dengan penanaman agroforestry. Kenapa agroforestry penting menurut saya di Tanah Karo ini? Karena agroforestry betul-betul menjanjikan ke depannya. Begitu juga dengan untuk penyangga lahan, penyangga tanaman, sehingga hasilnya bisa dioptimalkan. Nah, pupuk yang harus disuplai juga harus pupuk yang betul-betul bersertifikat. Begitu. Makanya kepada perangkat desa atau pemerintahan setempat harus mampu menjalin kerjasama yang baik dan benar agar masyarakat mendapatkan pupuk yang baik. Ketika masyarakat atau petani itu sudah sampai saatnya untuk memanen, nah, pemanenan ini jika bisa diolah kembali seperti kopi. Kopi lebih baik diolah kembali, karena kita lihat sekarang ini kopi yang maju, kopi atau perusahaan-perusahaan yang terkenal itu menggunakan kopi-kopi yang berasal dari Indonesia. Nah, di Indonesia juga kopi yang mereka olah itu banyak terdapat atau banyak diambil dari dataran tinggi seperti di Tanah Karo. Nah, jika bisa masyarakat mampu atau memiliki kemampuan untuk mengolah hasil pertanian mereka, bukan hanya menjual hasil mentahannya seperti itu, seperti jeruk di masyarakat. Juga diharapkan memiliki target atau tujuan ekspor yang jelas. Kenapa? Karena jika ekspornya jelas kemana dan
transportasi yang disediakan oleh pemerintah itu mampu mengekspor dengan baik, dalam artian pemerintah harus menyediakan ekspor dan juga transportasi yang baik. Kenapa? Karena terkadang harga itu mahal di ongkosnya seperti itu. Jadi masyarakat hanya mendapatkan sedikit hasilnya, artinya sedikit keuntungan, biaya terbesarnya itu di transportasinya. Nah, diharapkan pemerintah dan juga masyarakat mampu memilih dan juga mampu mengaudiensikan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah setempat untuk meningkatkan hasil pertanian ini, untuk mendapatkan hasil yang begitu menguntungkan bagi masyarakat. Nah, dan yang terakhir itu pendidikan. Pendidikan yang penting dalam maksud saya di sini adalah masyarakat memiliki pengetahuan untuk bertani dengan baik dan benar. Dalam artian, pemerintah harus juga menyediakan sebuah program kreatif seperti karo kreatif atau apa gitu untuk meningkatkan dan juga menambah pemahaman petani-petani lokal. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan masyarakat dan juga pemerintah mengerti dan juga memahami maksud dan tujuan saya untuk menyampaikan penyuluhan ini dan juga mampu dimanfaatkan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.